Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekuitas. Perkenalkan, nama saya Intan Mutiara Sari dengan akhir NIM 118, serta rekan saya Dwi Fitrianingsih dengan akhir NIM 102 dan Jauza Khairunisa dengan akhir NIM 100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuitas. Pengertian ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas menjadi bagian penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari pemilik maupun dari laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Komponen ekuitas dibagi menjadi 5, yaitu 1. Modal disetor, 2. Tambahan modal disetor, 3. Saldo laba, 4. Cadangan umum, dan terakhir cadangan tujuan. Konsep dasar perseroan yang pertama ada bentuk entitas basis. Secara umum, terdapat 3 bentuk entitas basis, yaitu perusahaan pribadi, persekutuan, dan perseroan. Yang kedua ada sistem saham. Ekuitas suatu perseroan pada umumnya terjadi dari banyak lembar saham yang dibagi ke dalam beberapa kelas saham. Setiap kelas saham yang sama mempunyai hak yang sama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk berbagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan secara proporsional. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pembagian aset perseroan secara proporsional dalam hal terjadi likuidasi. Yang terakhir, hak untuk memperoleh kesempatan membeli saham baru perusahaan di kelas yang sama secara proporsional. Yang ketiga ada variasi kepentingan kepemilikan. Secara umum, terdapat 2 jenis saham berdasarkan kepentingan kepemilikannya, yaitu saham biasa dan saham preference. Saham biasa merupakan jenis kepemilikan perseroan yang paling dasar. Pemegang saham biasa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam menanggung risiko kerugian perseroan. Di sisi lain, pemegang saham biasa akan menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dibagi kepada pihak-pihak lain yang berhak. Sementara itu, saham preferen merupakan kelas saham yang istimewa karena memberikan hak yang istimewa kepada para pemegang saham preferen. Dalam hal ini, pemegang saham preferen mempunyai hak untuk memperoleh pembagian terlebih dahulu dibanding pemegang saham biasa. Selanjutnya akan membahas struktur ekuitas. Struktur ekuitas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Secara sederhana dapat ditulis dengan ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Terdapat 2 sumber utama ekuitas, yaitu yang pertama, modal yang disetor. Model yang berasal dari investasi pemegang saham biasa, saham preferen, dan premi saham. Yang kedua, ada cadangan laba ditahan. Laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi disimpan untuk digunakan kembali dalam kegiatan perusahaan seperti ekspansi usaha, investasi, dan cadangan perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, struktur ekuitas dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu 1. Modal saham. Dana yang diperoleh perusahaan dari penerbitan saham kepada investor. 2. Premi saham. Selisih antara nilai nominal saham dengan harga jual saham. 3. Laba ditahan. Laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen dan disimpan untuk kegiatan perusahaan. 4. Akumulasi penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. 5. Saham treasury. Saham yang telah diterbitkan tetapi dibeli kembali oleh perusahaan. Yang terakhir, kepentingan non-pengendali. Kepemilikan saham kurang dari 50% sehingga tidak memiliki kendali atas perusahaan. Yang selanjutnya akan membahas penerbitan dan pembelian kembali saham. Sebelum menerbitkan saham, perusahaan menentukan berapa jumlah saham yang boleh diterbitkan. Dari jumlah authorized series, terdapat beberapa saham yang sudah diterbitkan dan beredar di masyarakat.
Apabila perusahaan membeli kembali saham yang beredar dalam bentuk saham treasury, maka jumlah outstanding shares akan berkurang, sementara issue shares tetap. Namun, jika perusahaan memensiunkan atau retiring saham treasury, maka jumlah issue shares akan berkurang. Jenis-jenis penerbit saham dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penerbit saham dengan nilai par, yang kedua ada penerbit saham tanpa nilai par, yang ketiga penerbit saham dalam satu paket penjualan, yang terakhir penerbit saham untuk memperoleh aset non-cash. Penerbit saham dengan nilai par. Penerbitan saham dengan nilai par adalah penerbitan saham yang memiliki nilai nominal yang melekat pada saham dan tidak dipengaruhi oleh nilai wajar saham tersebut. Contoh, pada tanggal 2 Januari 2017, PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 per lembar dengan harga jual sebesar 500 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Mekarjaya atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2017, kas didebit sebesar 500 juta karena perusahaan menerima uang dari penerbitan saham. Share capital ordinary dikredit sebesar 100 juta yang merupakan nilai nominal saham yang diterbitkan. Share of premium ordinary dikredit sebesar 400 juta yang merupakan selisih antara harga jual saham. Nah, di sini ada penerbit saham tanpa nilai par. Penerbitan saham tanpa nilai par merupakan penerbitan saham yang tidak memiliki nilai nominal pada sahamnya. Dalam kondisi ini, perusahaan mencatat nilai saham sesuai dengan harga jual saham tersebut sehingga tidak ada share premium yang dilaporkan. Di antara atasan perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai par, yaitu untuk menghindari kewajiban kontingensi dan menghindari kebingungan dalam mencatat penyesuaian nilai wajar terhadap nilai par. Contoh terdapat di slide ini. Pada tanggal 2 Januari 2017, PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa tanpa nilai par dengan harga jual sebesar 500 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh PT Mekarjaya atas transaksi tersebut dapat dilihat di slide ini. Tanggal yang menunjukkan 2 Januari 2017 serta akun cash dan share capital ordinary. Cash diletakkan di sebelah debit sebesar 500 juta, sementara share capital ordinary diletakkan di sebelah kredit sebesar 500 juta. Nah, kemudian di sini ada penerbitan saham dalam satu paket penjualan. Perusahaan menerbitkan beberapa jenis saham, misalnya saham biasa dan saham preferen. Jika setiap jenis mempunyai nilai wajar, maka perusahaan menggunakan metode proporsional dalam mengalokasikan harga jual. Namun, jika hanya jenis saham tertentu yang mempunyai nilai wajar, sedangkan jenis saham lainnya tidak diketahui nilai wajarnya, maka perusahaan dapat menggunakan metode inkremental. Berikut perhitungan dari metode yang digunakan oleh perusahaan, beberapa metode di slide selanjutnya. Nah, di sini pertama ada contoh dari metode proporsional. Pada tanggal 4 Mei 2017, PT Mataram menerbitkan 2 juta lembar saham biasa dengan stated value Rp100 dan fair value-nya Rp200, serta 2 juta lembar saham preferen dengan stated value yang sama seperti saham biasa Rp100 dan fair value Rp300 dengan total harga jual Rp900 juta. Atas transaksi tersebut, PT Mataram melakukan alokasi harga jual menggunakan proportional method dengan perhitungan sebagai berikut. Fair value pada saham biasa itu dari 2 juta dari lembar saham biasa dikalikan dengan fair value saham biasa sebesar Rp200 yang menghasilkan Rp400 juta. Sementara fair value pada saham preferen 2 juta dikalikan dengan Rp300 sama dengan Rp600 juta.
rupiah. Total dari fair value 400 juta ditambah dengan 600 juta menghasilkan 1 miliar rupiah. Kemudian alokasikan harga jual berdasarkan fair value. Alokasi dari harga jual ke saham biasa itu 400 juta dibagi dengan 1 miliar. Nanti hasilnya dikalikan dengan 900 juta yang sama dengan 360 juta. Kemudian alokasi dari harga jual saham preferen itu dari 600 juta dibagi 1 miliar. Hasilnya dikalikan dengan 900 juta sama dengan 540 juta rupiah. Nah, di sini ada jurnal dari PT Mataram atas transaksi tersebut. Pada tanggal 4 Mei 2017 dengan akun cash di sebelah debit sebesar 900 juta. Sementara pada share capital preference di sebelah kredit itu sebesar 200 juta. Sementara share premium preferennya 340 juta di sebelah kredit, share capital ordinary di sebelah kredit sebesar 200 juta. Dan yang terakhir itu share premium ordinary di sebelah kredit sebesar 160 juta. Jika ditotalkan maka hasilnya sama dengan cashnya sebesar 900 juta. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada contoh dari metode incremental. Pada kasus PT Mataram di atas diasumsikan saham preferen tidak mempunyai fair value. Maka PT Mataram melakukan alokasi harga jual menggunakan incremental method dengan perhitungan sebagai berikut. Fair value pada saham biasa itu 2 juta dari lembar saham dikalikan dengan fair value lembar saham biasa yaitu 200 rupiah sehingga menghasilkan 400 juta. Fair value saham preferen 2 juta dikalikan tidak ada karena di soal ini menunjukkan asumsi saham preferen tidak mempunyai fair value sehingga total dari fair value itu menghasilkan 400 juta. Kemudian dialokasikan harga jual berdasarkan fair value. Alokasi harga jual ke saham biasa berdasarkan dari fair value itu 400 juta. Sementara alokasi harga jual saham preferen 900 juta dikurangi 400 juta sama dengan 500 juta. 900 juta ini didapat dari total harga jual saham. Nah, kemudian jurnal yang dibuat oleh PT Mataram atas transaksi tersebut pada tanggal 4 Mei 2017, akun cash di sebelah kredit sebesar 900 juta dengan akun share capital preferen di sebelah kredit sebesar 200 juta. Sementara share premium preferen sebesar 340 juta, share capital ordinary di sebelah kredit 200 juta dan share premium ordinary di sebelah kredit sebesar 160 juta. Yang dimana di sini jurnalnya sama dengan metode proporsional. Di sini ada penerbitan saham untuk memperoleh aset non-kas. Menurut Kiesewegan dan Warfield menjelaskan bahwa ketentuan umum dalam penerbitan saham dalam rangka memperoleh aset non-kas atau jasa adalah perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan tersebut sesuai dengan nilai wajar aset non-kas atau jasa yang diperoleh dengan catatan nilai wajar aset non-kas atau jasa tersebut dapat diukur secara andal.
Jika nilai wajar aset non-kas atau jasa yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka saham yang diterbitkan dinilai sesuai dengan harga pasar atau nilai wajar saham tersebut. Kemudian di sini ada penerbitan saham untuk memperoleh aset non-kas. Contohnya dapat dilihat di slide ini. Pada tanggal 5 Juni 2017, PT Sumbawa menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar Rp100 untuk memperoleh hak paten dengan nilai Rp3 juta. Dalam transaksi ini terdapat 3 kemungkinan kondisi, yaitu 1. Nilai wajar paten tidak diketahui tetapi nilai wajar saham diketahui. 2. Nilai wajar saham tidak diketahui tetapi nilai wajar paten diketahui. Dan 3. Nilai wajar keduanya tidak diketahui sehingga perlu ditemukan melalui penilaian ahli. Berdasarkan kondisi tersebut, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2017 dengan akun paten di sebelah debit sebesar 3 juta dan share capital ordinary di sebelah kredit sebesar 2 juta serta share premium ordinary di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Yang ditotalkan hasilnya sama dengan akun paten sebanyak 3 juta rupiah. Di sini ada saham preferen yang dimana para investor pemilik saham preferen memiliki ketentuan kontrak yang menerbitkan beberapa preferensi atau keistimewaan terhadap saham biasa seperti distribusi laba dan pembagian aset saat likuidasi. Ayat jurnal untuk mencatat saham preferen serupa dengan ayat jurnal saham biasa. Contoh, pada PT Jaya Makmur Tbk menerbitkan 3.000 lembar saham preferen dengan nilai pari Rp10.000 seharga Rp12.000 per sahamnya. Jurnal untuk mencatat penjualan saham preferen yaitu kas di sebelah debit sebesar 36 juta. Sementara di sebelah kredit itu ada modal saham dari saham preferen sebesar 30 juta dan premium saham dari saham preferen sebesar 6 juta. Untuk mencatat penerbitan 3.000 lembar saham preferen dengan nilai pari Rp10.000. Modal saham dari saham preferen ini didapat dari lembar saham preferen dikalikan dengan nilai pari, yaitu 3.000 dikalikan dengan 10.000 yang dimana totalnya sebesar 30 juta. Kemudian ada kebijakan dividen. Perusahaan umumnya hanya membagikan sebagian dari laba ditahan sebagai dividen. Hal ini dilakukan karena perusahaan perlu menjaga perjanjian dengan kreditur, memenuhi ketentuan perusahaan, membiayai ekspansi, menjaga kelancaran pembayaran dividen, serta menyediakan cadangan untuk kemungkinan kerugian. Oleh karena itu, sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus memastikan ketersediaan dana dan kondisi keuangan perusahaan mampu mendukung pembagian dividen. Secara umum terdapat 4 jenis dividen, yaitu dividen kas, dividen likuidasi, dividen saham, dan dividen properti. Yang pertama ada dividen kas. Dividen kas dibagikan setelah diumumkan oleh Dewan Direksi dan pada saat itu perusahaan mencatat kewajiban. Dividen ini tidak diberikan kepada saham treasury. Dalam pembagiannya terdapat 3 tanggal penting, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Contohnya, pada PT Bersatu Padu mengumumkan pembagian dividen kas pada tanggal 20 September 2017 sebesar 800 juta. Dalam proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2017, sedangkan pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017. Yang pertama ada jurnal saat pengumuman dividen. Laba ditahan sebesar 800 juta berada di debit, sedangkan utang dividen sebesar 800 juta berada di kredit. Penjelasannya, laba ditahan berada di debit karena laba perusahaan digunakan untuk membayar dividen sehingga jumlah laba ditahan berkurang. Sedangkan utang dividen berada di kredit karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar dividen kepada pemegang saham.
Yang kedua ada tanggal pencatatan. Pada tanggal pencatatan, perusahaan hanya menentukan pemegang saham yang berhak menerima dividen, sehingga pada tahap ini tidak dibuat jurnal akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah jurnal saat pembayaran dividen. Utang dividen sebesar 800 juta berada di debit dan kas sebesar 800 juta berada di kredit. Penjelasannya, utang dividen di debit karena kewajiban perusahaan telah dibayar, sedangkan kas berada di kredit karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian ada dividen properti. Perusahaan terkadang membagikan dividen tidak dalam bentuk kas, melainkan dalam bentuk properti lain seperti investasi saham. Saat pengumuman dividen, properti tersebut dicatat sebagai fair value dan selisih penyesuaiannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Contohnya pada tanggal 22 Desember 2016, PT Solidaritas Bersama mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham pada PT Sepakat yang mempunyai nilai buku sebesar 500 juta. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017, sedangkan pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017. Pada tanggal pengumuman dividen, nilai wajar investasi perusahaan pada PT Sepakat sebesar 700 juta. Yang pertama ada jurnal saat pengumuman dividen. Investasi saham berada di debit sebesar 200 juta dan keuntungan kenaikan nilai investasi yang belum direalisasi sebesar 200 juta berada di kredit. Penjelasannya, nilai buku investasi yang awalnya 500 juta, sedangkan nilai wajar saat pengumuman dividen ada 700 juta. Karena nilai wajar lebih tinggi, maka nilai investasi harus disesuaikan atau dinaikkan sebesar 200 juta. Kemudian, laba ditahan berada di debit sebesar 700 juta dan utang dividen properti berada di kredit sebesar 700 juta. Penjelasannya, saat perusahaan mengumumkan dividen properti, perusahaan mencatat kewajiban untuk membagikan aset kepada pemegang saham. Laba ditahan berada di debit karena laba perusahaan berkurang akibat pembagian dividen, sedangkan utang dividen properti di kredit karena perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan aset kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah jurnal saat pembagian dividen. Utang dividen properti berada di debit sebesar 700 juta dan investasi saham berada di kredit sebesar 700 juta. Penjelasannya, utang dividen properti di debit karena kewajiban perusahaan sudah dipenuhi, sedangkan investasi saham di kredit karena aset investasi diberikan kepada pemegang saham sehingga aset perusahaan berkurang. Kemudian ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibayarkan tidak hanya dari laba perusahaan, tetapi juga dari share premium pemegang saham, sehingga mengurangi modal pemegang saham. Contohnya, PT Edukasi mengumumkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham biasa pada tanggal 22 September 2017 sebesar 900 juta. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa dari jumlah dividen yang dibagikan sebesar 900 juta, jumlah sebesar 600 juta berasal dari income, sedangkan sisanya sebesar 300 juta berasal dari share premium saham biasa. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2017, sedangkan pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2017. Yang pertama ada jurnal saat pengumuman dividen. Laba ditahan sebesar 600 juta dan premi saham biasa sebesar 300 juta berada di debit, sedangkan utang dividen sebesar 900 juta berada di kredit. Penjelasannya, laba ditahan di debit karena sebagian dividen diambil dari laba perusahaan sehingga laba ditahan berkurang. Premi saham berada di debit karena sebagian dividen berasal dari modal pemegang saham. Sedangkan utang dividen berada di kredit karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua ada jurnal saat pembayaran dividen. Utang dividen sebesar 900 juta berada di debit, sedangkan kas sebesar 900 juta berada di kredit. Penjelasannya, utang dividen di debit karena kewajiban perusahaan telah dibayar, sedangkan kas di kredit karena perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian ada dividen saham. Dividen saham adalah pembagian dividen yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Dalam pencatatannya, dividen saham menggunakan nilai par atau nilai nominal saham, bukan nilai pasar. Pembagian dividen saham tidak mempengaruhi jumlah aset maupun liabilitas perusahaan dan juga tidak mempengaruhi total ekuitas, karena hanya merupakan pemindahan atau reklasifikasi antar akun dalam bagian ekuitas. Selain itu, akun ordinary share dividend distributed disajikan dalam bagian ekuitas sebagai penambah
pada akun share capital ordinary. Contohnya, pada tanggal 26 September 2017, PT Pembelajar mengumumkan pembagian dividen saham kepada pemegang saham biasa sebesar 10% dari total saham biasa yang beredar. Saat itu, total saham biasa PT Pembelajar yang beredar adalah 2 juta lembar dengan nilai par 100 per lembar. Harga pasar saham Pembelajar pada saham pengumuman dividen adalah sebesar 500 per lembar saham. Pembagian dividen saham dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017. Yang pertama ada jurnal saat pengumuman dividen saham. Laba ditahan sebesar 20 juta berada di debit dan dividen saham biasa yang akan dibagikan sebesar 20 juta berada di kredit. Penjelasannya, laba ditahan di debit karena sebagian laba perusahaan digunakan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Sedangkan dividen saham yang dibagikan berada di kredit karena perusahaan mencatat kewajiban untuk menerbitkan saham baru kepada pemegang saham. Yang kedua ada jurnal soal pembagian dividen saham. Dividen saham biasa yang akan dibagikan sebesar 20 juta berada di debit dan modal saham biasa sebesar 20 juta berada di kredit. Penjelasannya, dividen saham yang akan dibagikan berada di debit karena kewajiban tersebut telah dipenuhi. Sedangkan modal saham biasa berada di kredit karena perusahaan tersebut menerbitkan saham baru kepada pemegang saham. Kemudian ada penyajian dan analisis. Penyajian ekuitas pada laporan keuangan secara umum disajikan dalam bagian ekuitas dan dalam laporan perubahan ekuitas. Kemudian analisis. Terdapat beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis ekuitas suatu perusahaan antara lain return ordinary share equity, payout ratio, dan book value per share dengan formula sebagai berikut. Yang pertama, return on ordinary share equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham biasa. Rumusnya itu ada net income dikurangi dengan preferred dividend dibagi dengan average ordinary shareholder equity. Penjelasannya, net income merupakan laba bersih perusahaan, preference dividend merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen, dan average ordinary shareholder equity yaitu rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Makna dari rumus tersebut yaitu semakin tinggi ROE, berarti perusahaan semakin efektif menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Kemudian yang kedua ada payout ratio. Rasio ini menunjukkan berapa besar bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rumusnya yaitu cash dividend dibagi dengan net income dikurangi preferred dividend. Penjelasannya, cash dividend yaitu dividen cash yang dibagikan kepada pemegang saham. Net income dikurangi preferred dividend yaitu laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Kemudian yang ketiga ada book value per share. Rasio ini menunjukkan nilai buku setiap lembar saham berdasarkan ekuitas perusahaan. Rumusnya yaitu ordinary shareholder equity dibagi dengan outstanding share. Penjelasannya, ordinary shareholder equity yaitu total ekuitas pemegang saham biasa. Outstanding share merupakan jumlah saham yang beredar di masyarakat. Maknanya yaitu rasio ini menunjukkan berapa nilai aset bersih perusahaan untuk setiap lembar saham. Kesimpulannya, ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban dan menjadi bagian penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari pemilik maupun laba yang tidak dibagikan. Dalam suatu perseroan, ekuitas terdiri dari beberapa komponen utama seperti modal di store, tambahan modal di store, laba ditahan, serta cadangan lainnya. Perubahan ekuitas dapat terjadi melalui beberapa transaksi, seperti penerbitan saham, pembelian kembali saham, pembagian dividen, dan pencatatan saham preferen. Ekuitas ini disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam laporan perubahan ekuitas sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai kinerja, stabilitas keuangan, serta prospek investasi perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.